Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah ma ba'du. Ada beberapa poin hadis dan firman-Nya Allah yang berkenaan dengan Idul Adha. Di antaranya ayat yang berbunyi, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim yang terekam di dalam Al-Quran kepada Nabi Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Catatan penting dalam ayat ini adalah bahwa mimpi daripada seorang nabi, mimpi daripada seorang rasul adalah mimpi yang nyata, mimpi yang benar, karena rasul dan nabi itu terpagari atau terbentengi atau terlindungi daripada godaan-godaan setan, daripada mimpi-mimpi yang datangnya dari setan. Maka jika hari ini kita bermimpi, maka tidak bisa disamakan dengan mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim masih berdiskusi dengan Nabi Ismail terkait penyembelihan. Wahai anakku, katanya Nabi Ibrahim, saya bermimpi melihatmu dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Jawaban tegas daripada putra yang soleh, putra juga sebagai nabi. Jawaban Nabi Ismail adalah, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintah oleh Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, akan menerima apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah diskusi terkait hambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan diskusi yang sangat genting, yang sangat vital, bahkan bukan harta, nyawa menjadi taruhannya. Namun dikarenakan Nabi Ibrahim adalah seorang rasul, Nabi Ismail adalah seorang rasul yang percaya terhadap orang tuanya, beliau memasrahkan diri bahwa hidup dan mati ini hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan harta saja, bahkan nyawa pun Nabi Ismail serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan diskusi pendek, orang tua yang tidak tega menyembelih anaknya dan anaknya dengan tegar menerima perintah Allah, maka benar-benar dilaksanakanlah perintah itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menguji sampai di mana ketegaran keimanan dan pantaskah dijadikan rasul Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut. Dengan suatu ayat Allah berfirman, qad saddaqta ru'yah inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, kamu membenarkan isyarah daripada Allah Ta'ala. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu berupa kambing. Dari ini kita bisa memahami bahwa untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang sukses itu tidak serta-merta menjadi sukses, boten. Tapi Allah akan uji dengan ujian tergantung kapasitas kita, tergantung sebagaimana kita bisa sabar di dalam menerimanya, tergantung kapasitas kita di dalam menerima apa-apa yang diuji oleh Allah. Kalau misalkan ujian ini
diberikan kepada masyarakat umum yang bukan Rasul, bukan Nabi, tentunya tidak akan kuat. Di mana ada seseorang ayah atau seorang ibu yang rela menyembelih anaknya, di mana ada orang tua yang rela untuk mengorbankan anaknya, maka jawabannya tidak ada sama sekali, kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail menerimanya, karena ini adalah ujian sesuai kapasitas daripada beliau-beliau. Maka dari itu kita di dalam beribadah tidak usah nanggung. Di dalam beribadah kita teruslah berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang sangat disukai, dicintai di hari Idul Adha sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ma amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabba ilallah min iraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azfariha wa ash'ariha. Artinya seseorang tidak beramal pada hari raya Idul Adha dengan amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Allah sangat suka, sangat senang terhadap hambanya yang berkurban di hari ini. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai daripada berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan membawa tanduk, kuku dan bulu hewan yang ia sembelih untuk membuktikan untuk menjadi pahala di hari pembalasan. Hadirin jamaah yang kami cintai, maka dari hadis ini seyogyanya kita itu paham bahwa ada 3 tingkatan macam daripada hukum kurban tersebut. Pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah muakkad. Jadi kita gambarkan jadi 2 hukum, yaitu hukum wajib dan sunnah muakkad. Dari hukum wajib ini adalah bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang mempunyai banyak peternakan, bagi orang-orang yang sudah dikatakan orang kaya, wajib baginya untuk melakukan ibadah kurban setiap tahun, bukan hanya 1 kali 1 tahun, tapi setiap tahun. Dan hukum yang kedua adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, karena Nabi Muhammad mulai disyariatkannya kurban tidak pernah meninggalkannya. Bahkan sampai Nabi Muhammad juga beramanah memberi wasiat kepada Sayyidina Ali untuk selalu melakukan kurban walaupun beliau sampai meninggal dunia. Kemudian dari hukum sunnah muakkad ini, daripada hadis ini, Ibnu Abbas mempunyai hadis yang lain bahwa jika kita tidak punya apa-apa pun dari mulianya hari ini, sampai beliau mengatakan maka sembelihlah ayam. Jika engkau enggak punya sapi, jika engkau tidak punya kambing, maka sembelihkanlah ayam. Sebuah pengorbanan daripada kita, daripada peternakan kita, daripada harta kita untuk mengalirkan dam, dan mengalirkan dam itu adalah sesuatu yang sangat mulia di hari ini. Maka kesimpulannya adalah mari kita bertakwa kepada Allah dan mari kita kurbankan harta kita untuk dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.